Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dita Rodatuniza, mahasiswi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kuliah motivasi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, apakah kalian tahu manajemen sumber daya manusia, materi motivasi itu apa? Sebelumnya motivasi itu apa sih? Nah, motivasi adalah proses yang menggerakkan individu untuk mencapai tujuan organisasi, sekaligus memenuhi kebutuhan pribadi mereka. Nah, dalam konteks manajemen dari mata kuliah manajemen SDM, motivasi merupakan kunci untuk meningkatkan antusiasme dan kinerja karyawan. Nah, dalam melaksanakan tugas, faktor ini tuh sangat-sangat penting. Nah, karena faktor utama yang mempengaruhi motivasi ini meliputi seperti kebutuhan pribadi, tujuan, persepsi individu atau kelompok, serta cara merealisasikan kebutuhan dengan tujuan tersebut. Kenapa motivasi ini penting? Karena ketika karyawan menyukai pekerjaan dan lingkungan kerja mereka cenderung bekerja lebih keras dan menuntut penuh semangat. Motivasi juga terkait dengan pemenuhan kebutuhan fisik, ekonomis, sosial yang mempengaruhi perilaku kerja karyawan secara keseluruhan. Jadi, selanjutnya adalah adanya pentingnya motivasi dalam manajemen sumber daya manusia. Kenapa motivasi itu penting? Karena motivasi bisa meningkatkan produktivitas karyawan dan mampu untuk membantu organisasi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, karyawan yang termotivasi akan menunjukkan loyalitas, kreativitas, dan komitmen terhadap pekerjaan dan organisasi. Tanpa adanya motivasi, tingkat semangat kerja mereka bisa saja menurun, sehingga bisa berdampak secara negatif pada hasil kerja dan produktivitas yang langsung akan berdampak langsung kepada perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Apa saja sih? Nah, faktor ini tuh ada 5. Yang pertama ada kebutuhan individu, seperti fisik, psikologis, sosial. Tentunya ketika sosial mereka itu lingkungannya semangat, mereka pasti akan keikutan semangat, seperti itu. Dan juga secara psikologis, jika mental mereka mental yang kuat, mental yang tahan banting, pasti mereka akan termotivasi secara terus-terusan karena mereka mempunyai target dan mereka tidak akan menyerah sebelum target itu tercapai. Nah, faktor psikologis ini tentu saja sangat penting. Dan yang terakhir adalah faktor fisik. Nah, kenapa faktor fisik ini mempengaruhi motivasi? Karena jika fisik mereka sehat, tentunya motivasi datang sebegitu saja. Karena tubuh mereka sehat, tentunya otak mereka juga sehat, bisa lebih bugar, lebih fresh. Jika sakit, tubuh mereka sakit, fisik sakit, psikologi sakit, tentunya motivasi tidak akan datang begitunya ya teman-teman. Selanjutnya yang kedua ada penghargaan dan intensif. Apa saja sih yang meliputi penghargaan dan intensif ini? Yang pertama ada gaji, bonus, dan pengakuan. Ketika tiga ini saling berkaitan, mereka pasti akan lebih bersemangat lagi untuk bekerja. Karena gajinya ketika mereka bekerja lebih giat lagi, mereka akan mendapatkan bonus. Gaji plus bonus tentunya uang mereka akan bertambah, teman-teman. Lalu yang ketiga adalah pengakuan. Nah, pengakuan ini seperti validasi tentunya sangat penting sekali karena tentunya validasi itu bisa memakan ego seseorang. Ketika seseorang itu termakan oleh ego mereka terpenuhi, mereka akan tersanjung, oh iya aku harus selalu semangat, aku harus mengerjakan ini itu, aku harus menyelesaikan semua pekerjaanku dengan baik agar mendapatkan bonus, gaji yang full, dan dapat pengakuan dan lainnya. Tentunya lingkungan sosial mereka akan selalu mengandalkan mereka yang bekerja dengan giat.
Yang ketiga, ada kesempatan untuk berkembang dan belajar. Tentunya jika motivasi ini ada, mereka bisa berkembang lebih baik lagi dan belajar dari kesalahan ataupun belajar dari masukan-masukan yang diberikan oleh lingkungan mereka. Selanjutnya, yang keempat ada lingkungan kerja yang kondusif dan suportif. Tentunya jika lingkungan kita bagus, maka dampak dari kita sendiri adalah kita jadi termotivasi. Saya ingin menjadi seperti mereka, saya ingin menjadi lebih baik. Kita akan terdorong untuk menjadi pribadi yang lebih positif lagi karena lingkungan kita sangat mendukung hal tersebut. Jika lingkungan kita negatif, maka kita tidak bisa berkembang lebih baik lagi karena lingkungan kita tidak melakukan hal tersebut. Justru bisa-bisa jika lingkungan kita negatif, kita malah ikutan down dan psikologi, sosial, dan fisikis kita akan berpengaruh juga. Yang kelima, ada kepemimpinan yang termotivasi dan komunikatif. Tentunya pemimpin adalah bertugas untuk menghandle para bawahan-bawahannya, mengecek barangkali ada yang kesulitan, menemukan motivasi, dan mereka harus saling berkomunikasi supaya mereka saling mengetahui keadaan satu sama lainnya. Jika karyawan mereka kurang baik kondisinya, maka pemimpin tentunya harus memotivasi dari karyawan-karyawan yang dirasa perlu untuk diberikan motivasi. Selanjutnya ada teori motivasi yang penting untuk manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada teori hierarki, yaitu kebutuhan Maslow secara psikologis hingga aktualisasi diri. Yang kedua ada teori faktor Heisenberg, yaitu faktor motivasi dan faktor higienia. Yang keempat ada teori ekspektasi Fromm, yaitu berkaitan dengan harapan hasil dan nilai hasil bagi karyawan. Yang keempat ada teori keadilan dari Adams, yaitu teori ini berkaitan dengan keadilan dalam perlakuan dan kompensasi. Selanjutnya ada implementasi motivasi dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, kenapa sih ini perlu? Karena hal ini berkaitan dengan memberikan penghargaan yang adil dan tepat waktu. Yang kedua, menyediakan pelatihan dan pengembangan karir. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja yang mendukung dan menghargai kontribusi para karyawan. Yang keempat, komunikasi terbuka dan feedback yang konstruktif. Yang kelima, menyusun sistem kompensasi yang kompetitif dan transparan. Tidak ada kebohongan, tidak ada yang disembunyikan. Semua harus tetap clear. Nah, kesimpulan dari materi kompensasi ini adalah motivasi itu adalah elemen atau kunci dalam manajemen sumber daya manusia yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan organisasi melalui peningkatan kerja dan kesejahteraan karyawan. Nah, memahami dan menerapkan konsep motivasi juga dapat membantu menciptakan tenaga kerja yang efektif, efisien, dan produktif. Nah, motivasi ini bukan hanya diterapkan di dunia pekerjaan saja, tetapi kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita burn out, kita harus mencari motivasi supaya kita tetap bisa berkembang dan kita tetap bangkit dari keterpurukan. Kita tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan, kita harus menerapkan goals. Dari goals tersebut, kita dapat termotivasi untuk melakukan banyak hal, step by step, tangga setiap tangga untuk mencapai tujuan yang akan kita capai.
Seperti itu ya teman-teman. Diharapkan teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan. Saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun kata yang kurang berkenan. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi motivasi. Sampai jumpa di next video. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.